Bu, ibu-ibunya pada lemes. Bu, ini saya ada judulnya nih, ada temanya nih ya. Saya diberikan di WA oleh Pak Muhammad Zakaria, Bang Jack. Itu saya telepon, Bang Jack lagi ada di Cirebon. Iya, Bang Jacknya lagi di Cirebon, lagi munggah dulu katanya. Saya bilang tadi nggak ketemu dong kita Bang Jack. Nggak apa-apa Ustaz, rekam aja ntar saya ngeliat di YouTube-nya. Begitu katanya. Ya, diberi tema 5 rahasia puasa. Kita kan belum tarawih nih. Ya, ringkas-ringkas saja. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Pak ya. Ya. Pak ya. Ya, jadi 5 rahasia puasa ditulis tuh dalam tema tersebut. Yang pertama, puasa menguatkan jiwa. Yang kedua, puasa mendidik kemauan kita untuk sungguh-sungguh dalam kebaikan. Yang ketiga, puasa menyehatkan jasmani. Yang keempat, mengenal nilai-nilai kenikmatan. Yang kelima, ingat dan ikut merasakan betapa penderitaan orang lain. Ditulis seperti itu intisarinya. Ibu ya, Bu, biar hafal semua nih jadi kesimpulan. Nanti saya urai rahasia puasa. Yang pertama apa? Menguatkan jiwa. Orang yang gak pernah puasa rata-rata mentalnya cemen. Makanya puasa tuh biar kuat jiwanya dilatih dari anak-anak. Betul kagak? Gimana nih mah puasa anak-anak dilatih tuh. Lagi sedang tengah hari ini sekarang alhamdulillah panas ya. Hujan. Orang tuanya bilang tahan nak, dialihkan dan lain sebagainya. Tahan. Agar kuat jiwanya orang yang berpuasa itu. Terik. Apalagi yang bekerja. Jam 2 mulai lagi, jam 3, jam 4, jam 5, lihat lagi jam, kapan? Tenang, kuatkan. Akhirnya 5:30, akhirnya masuk kumandang maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyik nggak? Ternyata minum deh, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu doang tuh. Cukup sehari, 2 hari? Tidak. Ayyaman ma'dudat. Tuh. Sampai ke Allah kendor. Ayyaman ma'dudat. Sesuai dengan hari yang ditentukan. Akhirnya jumpa lagi Ramadan berikutnya, jumpa lagi. Mentalnya nggak cemen, nggak gampang putus asa. Orang yang senantiasa melakukan ibadah puasa dilatih. Kuat jiwanya, mentalnya kuat. Andaikan dia susah, aku pernah merasakan betapa susahnya. Andaikan dia lapar, aku pun sudah merasakan bagaimana rasanya lapar. Andai dirasa menderita, aku pernah merasa menderita. Mentalnya memiliki sebuah kekuatan yang sangat amat dahsyat, luar biasa. Dilatih melalui ibadah puasa. Ini penting. Akhirnya karena mentalnya bagus, jiwanya kuat, ini yang disebut memiliki kecerdasan emosional yang bagus. Tuh ya. Sebetulnya kajiannya panjang nih.
meringkas-ringkas aja. Insya Allah semua kelihatan dari roman wajah-wajahnya memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Amin. Contoh, ini kan rata-rata habis puasa nggak tadi? Habis puasa, baru buka, udah siap-siap ke masjid, dengerin ceramah, sholat lagi, terawih 20 rakaat, witir 3. Tapi dididik dari puasa, jiwanya, mentalnya mantap. Tetap aja sampai gini hari masih pada tetap ada di sini, betul nggak? Kenapa? Alhamdulillah. Insya Allah yang lainnya juga jadi kuat. Jadi yang pertama menguatkan jiwa. Yang kedua mendidik kemauan yang sungguh-sungguh dalam kebaikan. Orang yang berpuasa dia pasti sungguh-sungguh. Makanya puasa ini tergantung hari pertama, kedua, ketiga, keempat ini menentukan. Kalau hari pertama saja sudah memble, apa itu memble? Kalau hari pertama saja sudah ogah-ogahan terawih, kalau hari pertama saja sudah bolong-bolong, nggak mau ke masjid, nggak mau terawih, ya berat sananya. Betul nggak? Makanya tekadkan mulai dari sekarang. Tadi sudah dikemukakan, bersyukur kita. Ada nggak yang tahun lalu masih sama-sama dengan kita, tahun ini sudah tiada? Ada nggak? Ada nggak? Bahkan tahun lalu masih sahur bersama, masih buka puasa bersama, masih tarawih. Saya ingat masih tarawih bersama dengan saudara, sanak famili, andai tolan. Masih lebaran lalu jumpa dengan orang tua, mertua. Ada nggak yang sudah tidak jumpa lagi Ramadan ini dan bahkan nanti 1 Syawal? Ada kan? Nah, kita bersyukur masih diberi waktu jumpa lagi di Ramadan. Alhamdulillah. Orang yang puasa pertama menguatkan jiwanya, mentalnya bagus, cakep, gak cengeng, tetap tahan banting. Dia akan jalani hidup ini kapan, dimanapun, sehat, sakit, jaya, pahit, tetap mantap. Karena puasa dimulai niatnya semata karena Allah. Orang yang puasa dia senantiasa jiwanya kuat semata-mata hidupnya. Walau tak ada yang melihat, bisa saja di kamar sendiri dia membatalkan puasanya. Tapi orang yang puasa bukan hanya mentalnya, jiwanya kuat, dia melalui puasa dimonitor oleh Allah. Gak apa-apa, yang penting aku tidak sendiri, aku bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bukan hanya itu, karena tekadnya kuat, jiwanya kuat, maka yang kedua, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan juga akhirnya gampang, mudah. Alhamdulillah. Nih buktinya sekarang melangkah. Oh, iya kan? Bentar lagi Bu ya. Berapa menit? 8 menit. Jelas. Yang ketiga menyehatkan jasmani. Ya. Yang namanya puasa menyehatkan jasmani. Sumu tasihu. Berpuasalah niscaya akan menjadi sehat, kuat. Makanya rata-rata kadang untuk menguatkan jasmani, ibu-ibu yang mau operasi sesar suruh puasa dulu. Kemarin saya punya menantu, baru punya cucu nih pakai sesar, puasa dulu. Biar apa tuh? Secara mental kuat, jasmaninya, peredaran darahnya bagus, baru operasi. Nah kita nih mau dioperasi. Operasi apa? Nanti 11 bulan setelah Ramadan, jasmani kita jadi kuat,
jiwa kuat. Karenanya orang yang berpuasa, maka rahasia puasa itu akan menyehatkan jasmani. Insya Allah. Bukan hanya itu, kelihatan orang yang rajin puasa, apalagi kalau sudah rajin tuh, ya puasa Senin Kemisnya kelihatan awet muda. Kelihatan awet muda. Lihat dong, Pak Ustadz Haji Nazir awet muda ya. Kelihatan tuh ya. Nah, berikutnya ini penting, melalui ibadah puasa kita akan mengenal yang namanya sebuah kenikmatan. Orang yang merasakan sakit dia baru, oh ini nikmatnya sehat. Orang tidak akan mungkin mengatakan betapa nikmatnya seteguk air kalau dia belum pernah merasakan haus dahaga. Saya pernah sakit yang luar biasa, gak bisa minum, gak bisa nelen. Saat sembuh, oh saya merasakan nikmat meneguk air. Orang-orang yang berpuasa dia pandai bersyukur akhirnya nantinya, karena ternyata dia merasakan sebuah kenikmatan. Kenikmatan baru bisa dirasakan kalau sudah melalui training kita sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, dilatih, akhirnya merasakan betapa nikmatnya karunia-karunia Allah, betapa nikmatnya makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, puasa ikut merasakan penderitaan orang lain. Banyak loh yang sekarang ini ada yang berhari-hari tidak makan, ada yang untuk 1 liter beras saja susah. Akhirnya puasa melatih kita empati terhadap penderitaan orang lain. Gak sempurna iman seseorang, tidur nyenyak, asyik, nikmat, sementara tetangga ada yang kelaparan. Jadi sensitif dia. Jadi dia inginnya, karena merasakan kalau lapar tuh kayak gini, dia nggak serakah, dia nggak tamak, dia empati terhadap sesama. Tuh inti-inti sarinya. Ya Bu ya, Bu, cukup ya. Yuk sama-sama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 rahasia puasa ini. Yang pertama, menguatkan jiwa. Itulah jiwa yang paling kuat, tabah luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mendidik kemauan sungguh-sungguh dalam kebaikan. Itulah teladannya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus hablum minallahnya, bagus hablum minannasnya. Bahkan bukan hanya Ramadan, setiap malamnya, lama berdirinya, lama rukuk dan sujudnya, betul-betul dalam hal kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, kalau untuk puasa menyehatkan jiwa, contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun mengenal nilai kenikmatan. Rasul berapa merasakan penderitaan orang lain, bahkan dengan anak yatim. Rasul ana abul yatama, yang dengannya ketika kita berpuasa
insya Allah hikmahnya, rahasianya disadari atau tidak, kita pun ingin menjadi mudah menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau orang jiwanya kuat, kemauannya bagus untuk kebaikan, fisiknya, jasmaninya sehat, merasakan penderitaan orang lain, merasakan nikmatnya hidup, syukur pada Allah. Itulah orang-orang yang sukses. Itulah lambang daripada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Buahnya takwa. Terus jangan sia-siakan, tekadkan, ya Allah, aku tidak akan tinggalkan satu malam pun tidak melaksanakan tarawih ataupun witir. Ya Allah, kalaupun aku lalai baca Quran, setidaknya aku akan mengkodoknya di esoknya, atau setidaknya aku akan dengarkan ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, boleh jadi ini Ramadan terakhir ya Allah. Banyak sudah dosa-dosa yang kami perbuat, dosa mata kami, dosa lisan kami, dosa telinga kami, dosa tangan kami, dosa perut kami, dosa yang di bawah perut kami ya Allah. Jikalau malaikat Israel datang memisahkan roh dari jasad kami ini ya Allah, kami ingin menghadap-Mu, sudah Kau ampuni dosa-dosa kami. Bodoh sekali kami ya Allah. Kau turunkan kembali kami berada dalam bulan penuh rahmat maghfirah ini, bulan yang terdapat di dalamnya Lailatul Qadar. Kami sia-siakan. Kadang kami lebih sibuk dengan pulang kampung kami yang belum tentu kami hidup. Kami sibuk dengan medsos-medsos yang kami kadang terlena sehingga kami tinggalkan sholat kami tinggalkan ibadah-ibadah kami dalam bulan Ramadan. Maka renungkan, tekadkan, inilah Ramadan yang terbaik untuk kita. Oleh karenanya mari sama-sama kita mohon maaf, mohon ampun agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama baca, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, suka cinta kepada hamba-hamba yang mohon ampun maaf padamu ya Allah. Maafi kami semua ya Allah ya Karim. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Berkahi kami semua ya Allah dalam bulan suci Ramadan ini ya Allah. Kuatkan kami, sehatkan kami, istiqomahkan kami dalam ibadah puasa, tarawih, witir, tilawah Al-Quran, dan ibadah-ibadah di bulan ini, ibadah yang penuh rahmat berkah ridhamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.